Iya, ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Kori dapat kembali menemani sore hari Anda tentunya dalam acara Tanggapan Publik. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa desa ini merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat. Dan tentunya secara real langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tentunya untuk disejahterakan begitu. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah dengan badan usaha milik desa atau yang biasa dikenal dengan BUMDes. Lantas seperti apa peran dari BUMDes ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Akan kita bahas sore hari ini pemirsa, bincang-bincang kita bersama dengan narasumber yang sudah kami undang. Tentunya kompeten untuk membahas tema kita kali ini yaitu BUMDes tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua narasumber pakar tentunya sudah kami hadirkan di sini. Kita perkenalkan satu persatu. Pemirsa, yang pertama ada Bapak Iswan Kaputra. Beliau adalah Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia. Selamat sore Pak Iswan. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir Pak Iswan. Dan yang kedua ada Bapak Cahyo Pramono. Beliau adalah konsultan ekonomi dan bisnis. Selamat sore Pak Cahyo, apa kabar Pak? Selamat sore Mbak Gori. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir Pak Cahyo juga di studio TVRI Sumatera Utara tentunya. Yang ingin memberikan informasi ya, sharing edukasi kepada kita semua masyarakat yang menonton Tanggapan Publik kali ini. Silakan pemirsa, kita membuka line telepon interaktif juga. Silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami, waktu kita masih panjang, kurang lebih 1 jam ke depan di 081161000386. Sekali lagi 081161000386. Baik, kita akan membahas tentang badan usaha milik desa atau yang kita kenal dengan BUMDes begitu ya pemirsa. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh seperti apa perannya dan bagaimana caranya supaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita kulik dulu dari dasarnya begitu ya. Sebenarnya awal mula tujuan dari pembentukan badan usaha milik desa ini apa? Saya ke Pak Iswan terlebih dahulu. Kalau Pak Iswan menilainya seperti apa? Badan usaha milik desa ini tujuan awalnya ini untuk apa sih begitu? Perannya, manfaatnya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Kori. Jadi BUMDesa ini kan memang ada sejak sebelum Undang-Undang Desa lahir ya. Nah sebelum Undang-Undang Desa lahir itu BUMDesa itu dinamai BUMDes. Tapi memang banyak desa, banyak orang juga sekarang masih tetap menyebutnya BUMDes. Padahal setelah Undang-Undang Desa lahir, BUMDesa ini dinamai atau istilahnya itu disebut dengan BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa. Jadi semua yang singkatan-singkatan di Undang-Undang Desa yang nomor 6 tahun 2014 itu sebetulnya udah dirombak, tidak lagi singkatan itu tapi menyebut nama desanya gitu. BUMDesa begitu. Jadi sekarang. ini sebetulnya sudah berjalan di desa-desa, tapi sejak ada Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu ini lebih menggeliat karena ada penyertaan untuk dana desa ya, dana desa ini yang bisa menjadi pemicu. Nah, saya kira ini malah lebih lebih menghidupkan kembali ya perekonomian di desa itu. Jadi BUMDesa ini paling tidak menjadi wadah oleh orang-orang desa untuk mengkapitalisasi ekonominya untuk mensejahterakan masyarakat secara merata gitu. Sebetulnya ada beberapa yang masih problematik ya, misalnya debatable dan lain-lain. Kami pernah mengusulkan ke Kementerian Desa dan Koperasi itu misalnya bahwa BUMDesa ini sebaiknya badan hukumnya koperasi. Itu yang paling menurut kami paling ideal karena beberapa contoh di Jepang misalnya itu koperasi inilah yang menjadikan perekonomian pedesaan itu lebih baik. Bahkan koperasi di sana menjadi induk. Jadi di bawah itu banyak perusahaan yang memproduksi produk-produk yang kita kenal di sini juga ternyata induknya justru koperasi. Nah, kami berharap ini bisa seperti itu sehingga kita tahu bahwa koperasi itu pemiliknya adalah anggota ya, dan keputusan-keputusan utamanya di tangan anggota. Jadi kalau satu desa mempunyai BUMDesa yang badan hukumnya koperasi, maka anggotanya pasti warga desa. Jadi kalau koperasi ini maju, pasti yang akan sejahtera adalah warga desa. Tapi memang ada beberapa pergesekan dan ada beberapa pertimbangan. Akhirnya BUMDesa ini tetap menjadi badan hukumnya itu menjadi perusahaan khusus atau perseroan terbatas khusus gitu ya. Jadi
ya nggak masalah juga, tapi tujuan utama ada kesejahteraan itu memang di beberapa tempat terjadi. Kita udah melakukan semacam studi komparasi lah, studi komparasi di Jawa, di Bali, dan juga di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Itu memang di sana BUMDesa ini menjadi kunci penting untuk perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa itu. Baik, tentunya tujuan utamanya dibentuk ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat, tentunya masyarakat desa begitu ya pemirsa ya. Saya ke Pak Cahyo, kalau menurut Pak Cahyo ini yang sudah diundang-undangkan sejak tahun 2014 dan sebelumnya bahkan sudah ada BUMDesa ini begitu ya Pak Cahyo ya. Pak Cahyo menilainya, melihatnya seperti apa dari tahun ke tahun ataupun semenjak keberadaan BUMDesa ini, apakah memang ini sudah efisien begitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat begitu Pak? Iya Mbak Kori, sesuatu ya memang kalau dalam dalam dunia ini kan pasti ada yang sukses ada yang gagal gitu ya. Betul. Ya tidak sedikit yang gagal di Indonesia, tetapi kisah sukses juga banyak. Kisah sukses juga banyak, ada yang bahkan di atas yang diharapkan gitu ya. Cuma memang kembali kepada konsep bagaimana orang-orang di dalamnya bisa membangun bisnis. Gitu. Buat BUMDesa yang memang dibangun, dikelola oleh orang-orang yang punya talenta bisnis, yang punya jiwa kewirausahaan, potensi melesatnya sangat tinggi. Tapi buat mereka yang biasanya ditempatkan secara politik dalam konteks ini karena kawan-kawan atau kroninya kepala desa, yang memang tidak punya kapasitas menjalankan usaha bisnis, biasanya ya akan besar sekali potensi gagalnya. Di samping juga banyak terjadi BUMDesa didirikan karena latah gitu ya. Latah, ikut-ikutan desa sebelah gitu ya Pak? Iya, desa sebelah, desa lain membuat BUMDesa bagus, ada yang punya omset 1 bulan sampai 3 miliar misalnya kan gitu. Masyarakat cukup sejahtera, tapi pada akhirnya ilmunya copy paste, tetapi tidak memahami bagaimana sebuah bisnis bisa berjalan. Ini sering jadi hambatan. Kemudian copy pastenya juga ngopinya benar-benar ngopi kan gitu. Banyak yang tidak memahami filosofi dasar bagaimana sebuah bisnis dijalankan. Misalnya Mbak Kori pandai masak nasi goreng, kemudian kita bertiga sering mencicipi makanannya, kemudian kita bertiga, Mbak bagusnya bikin restoran, pasti sukses. Sementara kita bertiga saja yang mengatakan itu. Orang-orang tidak pernah tahu orang yang lain. Di samping itu banyak yang tidak dilakukan survei, Mbak. Jadi kebutuhan bisnis di situ apa? Artinya bisnis yang dibangun mestinya menjadi solusi atas problem yang dihadapi oleh masyarakat di situ. Sehingga bisnis dibuat itu tidak kerepotan memasarkannya. Jadi banyak BUMDes membuat bisnis itu karena kira-kira aja. Tidak serius mempelajari dengan dalam problem yang dihadapi pasar apa. Gitu. Mungkin saya berikan contoh sederhana lah. Sebelah Mbak Kori adalah seorang ahli tata rambut. Mbak Kori jago sekali menata rambut, kemudian Mbak Kori pindah ke Papua, kemudian Mbak Kori di sana membangun sebuah salon keriting rambut gitu. Ya Mbak bisa bayangkan gitu ya, apakah salon Mbak laku apa tidak gitu. Betul. Padahal Mbak sangat terkenal, sangat expert, certified segala kan gitu. Padahal tidak dibutuhkan di wilayah tersebut. Gitu ya, karena orang Papua kebanyakan sudah keriting. Ngapain bikin salon keriting? Nah, kasus seperti ini banyak terjadi di BUMDesa. Jadi akhirnya semangatnya di awal luar biasa, tapi pada pelaksanaannya banyak kendala yang membuat mereka akhirnya tersungkur dan akhirnya mati. Nah, lantas apa yang perlu diperhatikan Pak dalam membuat satu usaha desa khususnya begitu? Langkah-langkah apa yang perlu diperhatikan begitu, Pak Cahyo? Yang pertama kalau BUMDes ini kan ada yang sifatnya bisnis, pure bisnis, 100% bisnis, mencari keuntungan. Ada yang sifatnya socio-entrepreneur. Artinya kombinasi antara kepentingan sosial dengan entrepreneurship kan gitu. Nggak masalah mau pilih yang mana boleh, tetapi bagusnya motor penggeraknya orang-orang yang paham dan punya talenta kewirausahaan. Sialnya kebanyakan di kampung-kampung itu ada yang punya jiwa dagang, punya usaha. Tapi mereka lebih senang ngerjain usahanya sendiri daripada ngurusin ribet nanti banyak urusan, banyak orang macam-macam kan gitu.
Jadi kewirausahaan menjadi sangat penting buat yang mengelola BUMDes itu gitu. Dan paham bagaimana sebuah usaha berjalan, paham bagaimana mengelola budget, paham memahami pasar, mengolah pemasarannya kan gitu. Kemudian produknya juga produk yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekedar karena kita bisa apa kan gitu. Banyak solusi sih. Kami misalnya bergabung dengan beberapa praktisi dan akademisi membuat sebuah komunitas praktisi dan akademisi desa yang isinya dosen-dosen dari beberapa kampus di Sumatera Utara khususnya Kota Medan dengan beberapa praktisi yang memang kami menyediakan diri kami dengan kemampuan kami mendampingi para pelaku atau pengelola BUMDes tersebut di Sumatera Utara gitu. Ya satu persatu dengan tenaga yang terbatas gitu, kita bisa berikan dukungan kepada mereka. Di samping juga sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang bertebaran di dunia maya di internet. Seringkali yang menjadi motor penggerak BUMDes itu orang-orangnya nggak digital gitu. Nah itu tadi Pak. Iya, jadi mereka juga kesulitan mengakses informasi, kesulitan bahkan memasarkannya juga kesulitan. Yang semestinya hari ini pemasaran digital menjadi sangat penting. Gitu Mbak Kori. Betul baik. Jadi memang masih ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi di desa begitu. Tentunya perlu juga pendampingan daripada konsultan bisnis juga ya Pak ya untuk membuat satu badan usaha milik desa supaya lebih tertata begitu. Seperti itu ya kira-kira pemirsa. Saya kembali ke Pak Iswan. Banyak kendala seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Cahyo, salah satunya adalah keterbatasan SDM-nya begitu di desa dalam mungkin mengelolanya, kemudian menggunakan teknologi yang zaman sekarang ini memang mau tidak mau kita harus ikut juga menggunakan teknologi begitu. Kalau yang sepengetahuan Pak Iswan yang sedang dihadapi saat ini, apakah memang demikian Pak? Apakah memang sangat butuh sumber daya manusianya yang terampil atau memang ada kendala lain yang lebih berat gitu Pak? Saya mau berangkat ke yang Pak Cahyo sebutkan soal latah tadi. Latah, silakan soal Pak. Latah itu. Sebetulnya kalau saya memandang lebih tinggi dari latah lagi. Jadi undang-undang itu kan memaksa bahwa desa itu harus membuat BUMDes. Nah karena paksaan itu uangnya juga ada, semua desa membuat BUMDes. Tapi mereka nggak tahu misalnya mau diapain ini BUMDes. Sementara subsidi untuk penyertaan modal dari dana desa itu setiap tahun ada terus. Akhirnya beberapa kalau di Sumatera Utara misalnya beberapa desa yang dia sudah terbiasa dulu mengelola uang dengan pola yang dulu ada pendampingan PNPM dan lain-lain, mereka seragam itu buat usahanya itu simpan pinjam. Terus beberapa usaha-usaha lain itu hampir rata-rata usahanya yang betul-betul konvensional, misalnya sewa peralatan pesta dan beberapa yang lain yang sifatnya konvensional sekali. Nah ini agak jauh berbeda dengan di beberapa tempat mungkin yang saya sebut tadi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat yang sebetulnya kalau ditanya tadi oleh Mbak Kori tidak bagaimana sumber dayanya, apa perlu yang tinggi dan lain-lain, tidak. Tapi kadang-kadang seperti Mas Cahyo sebutkan tadi, ada yang pintar berbisnis di desa tapi ngurusin bisnisnya sendiri. Gitu ya, Pak, ya? Sebetulnya kenapa mereka ngurusin bisnisnya sendiri? Sebelumnya sudah ada semacam traumatik psikologis gitu bahwa memang ada nuansa politik di desa itu sehingga BUMDesanya itu menjadi lembaga yang bukan untuk tujuan dari undang-undang itu sendiri. Padahal tujuan undang-undang itu mulia karena itu kan undang-undang desa dilahirkan, terus ada insentif uang namanya dana desa. Itu sebetulnya untuk memicu bangkitnya perekonomian di desa. Nah, BUMDes ini ada itu untuk mengakselerasi dan mengkapitalisasi uang yang berputar itu sehingga satu saat nanti dana desa itu dihentikan, BUMDes ini bisa menjadi pusat ekonominya di desa itu untuk itu.
Nah ini sudah terbukti misalnya di salah satu desa di Buleleng Utara, di desa Tajun namanya, saya sudah studi tahun 2018 ke sana, BUMDesanya itu mensubsidi desa, dana kas desa 750 juta setahun. Dan uang ini digunakan untuk yang utama itu menambahi gaji kepala dusun. Karena kepala dusun kan tak bergaji atau kecil gitu ya, menambahi gaji kepala dusun, dan ada beberapa yang lain untuk pendidikan ini itu dan lain-lain. Jadi kalau anak desa diundang pelatihan ke tempat yang jauh, ongkos dan lain-lain itu udah nggak perlu mikir lagi, langsung. Pokoknya sifatnya keilmuan, memajukan anak desa itu terus langsung diapain. Jadi itu salah satu tujuannya yang di sini itu belum dipikirkan ke arah ke sana. Memang banyak di Sumatera Utara yang juga udah dapat juara nasional dan lain-lain. Tapi dia kemerataannya itu dia satu-satu gitu. Kemerataannya itu kurang bisa dibilang merata. Meskipun beberapa misalnya di Serdang Bedage itu ada BUMDesa Gudang Garam, terus ada yang Payapinang kalau nggak salah nama desanya, itu malah udah membuat wahana air yang besar gitu, tempat mandian dan lain-lain. Tapi itu soal kemerataannya itu yang berbeda. Jadi nuansa politis itu tadi itu sangat mempengaruhi kemajuan masyarakat dan kemajuan BUMDesa. Misal kami Bitra Indonesia itu punya dampingan di belasan kabupaten, dan dampingan itu hampir 116 desa gitu ya. Di dampingan-dampingan ini yang paling mengerikan apa yang sudah kita bangun bersama masyarakat sekitar itu ketika terjadi pergantian pemimpin kepala desa. Jadi yang sudah betul-betul kita lihat maju, misalnya ada sistem informasi desa yang anak mudanya itu sudah betul-betul bagus merawat itu dan menggunakan dan lain-lain. Sistem di desa juga udah menggunakan sehingga efektif pelayanannya dan lain-lain. Ya tiba pergantian kepala desa yang sudah begitu maju, sudah didampingi Bitra 6 tahun misalnya, itu bisa dinolkan dalam satu malam karena dan beberapa yang sudah dibangun tadi dilarang untuk digunakan, itu kan dinolkan dalam satu malam. Nah itu yang saya kira ada menjadi sebuah problem di sini adalah tujuan menjadi kepala desa itu apa secara politis. Ada, saya melihat di tempat-tempat yang maju gitu ya, itu tujuannya mensejahterakan desa. Jadi dia berupaya terus dan dia belajar terus. Kami punya teman di Kebumen misalnya, ada formasi namanya itu, dia punya sekolah kepala desa. Jadi kepala desa dari sudut manapun itu datang, kadang-kadang bawa kue, dan di tempat yang kecil mereka berdesakan. Bahkan satu saat karena dia panggung tempatnya itu pernah rubuh karena cuma dicor dengan tiang yang kecil, rubuh lagi sekolah. Nah itu saya menduga kepala desa yang secara sukarela datang dan lain-lain itu beda niatnya dengan menjadi kepala desa mungkin di tempat kita. Saya mendengarai jangan-jangan motivasinya memang berbeda lah begitu kira-kira. Sehingga efeknya di kemajuan desa juga berbeda. Itu mungkin satu kendala juga. Jadi kalau soal sumber daya dan lain-lain nggak masalah sebetulnya, kalau milih orang yang tepat di desa, banyak juga yang sebetulnya punya keahlian, punya kemampuan dan lain-lain. Kalau bisa dimaksimalkan begitu ya Pak ya, tentunya kita juga masih banyak sumber daya manusia yang bisa kita maksimalkan begitu. Anak-anak di desa juga pastinya kalau kita berikan pelatihan khusus mungkin seperti itu bisa membuat BUMDesa ini tadi menjadi lebih berkembang kembali begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Pak Iswan dan juga Pak Cahyo. Pemirsa, setelah yang berikut ini tetap bersama kami di Tanggapan Publik. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di acara Tanggapan Publik. Kita masih membahas tentang BUMDesa, tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Silakan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, bertanya-tanya dengan narasumber ataupun berbagi informasi ya pemirsa, sharing-sharing pengalaman Anda ya yang ada BUMDesanya
nantinya di luar sana bisa dibagi informasinya kepada kami, silakan menghubungi kami di 0811 6100386. Sekali lagi 0811 6100386. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ke Pak Cahyo kembali. Kalau menurut kacamata konsultan ekonomi dan bisnis, kira-kira usaha apa yang tepat begitu Pak untuk BUMDesa begitu, dan strategi apa kira-kira yang dapat dilakukan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa begitu Pak Cahyo? Usaha itu kan upaya menciptakan keuntungan pada akhirnya gitu. Iya. Yang keuntungan itu silakan mau dimanfaatkan untuk apapun. Pertanyaan pertama itu mestinya harus ditanya pasar itu butuh apa. Gitu. Kesalahan orang-orang berbisnis termasuk BUMDes adalah ketika ditanya Anda bisnisnya apa misalnya. Kalau dia saya punya restoran gitu. Itu bukan bisnis gitu. Bisnis itu disalah terjemahkan dalam versi Indonesia. Bisnis di bahasa Inggris artinya itu bukan usaha. Tapi kan urusan gitu. Urusan. Makanya kadang-kadang orang di film-film bilang that is not my business kan itu. Itu bukan urusan saya. Kan gitu, bukan bisnis sama dengan usaha mencari keuntungan atau mencari uang, enggak. Jadi kalau ditanya tentang urusan mencari uang itu sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama adalah bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan pasar, menyelesaikan permasalahan pembeli. Yang kedua bagaimana cara melayaninya. Betul. Sesederhana itu. Jadi BUMDes harus melakukan survei, melakukan penelitian di sekitar dia, problem apa yang sedang dihadapi. Sehingga ketika kita menyelesaikan problem itu, otomatis akan laku dengan mudah. Betul. Jualnya tidak repot dan jualnya tidak perlu minta-minta tolong kan gitu. Tolong beli enggak kan gitu. Problemnya apa? Dan yang kedua, karena BUMDes itu memiliki regulasi dan dia di backup oleh dana pemerintah, bagusnya jangan menciptakan kompetisi dengan bisnis yang sudah ada. Kalau di situ sudah banyak misalnya toko kelontong, janganlah maksa juga BUMDes ini bikin toko kelontong, memperbanyak kompetisi kan gitu. Karena pada dasarnya setiap desa itu istimewa, setiap desa itu punya problem yang bisa diselesaikan. Kami pernah melakukan studi untuk wilayah Nias misalnya ya. Ada beberapa desa yang jumlah penduduknya sangat sedikit, kemudian persebarannya sangat luas, dan menciptakan bisnis di situ tidak ada pasarnya. Betul. Kan nggak salah kalau misalnya BUMDes ini benar punya bisnis, buka aja di Gunung Sitoli, bikin unit usaha di luar desanya kan boleh, gitu. Di mana pasarnya itu ada gitu. Atau memang menciptakan produk di desanya dikirimkan ke tempat lain yang ada pasarnya. Nah, jadi yang pertama adalah manajemen BUMDesa ini harus memperhatikan benar problem apa yang dihadapi oleh pasarnya, dan ini harus dengan survei. Jangan cuma karena perasaan 4-5 orang pengurus terus ngopi-ngopi bareng terus begini nih ya. Enggak dengan cara seperti itu. Nah, kemudian memastikan infrastruktur dan orang-orang dalam manajemen BUMDesa ini mampu melakukan pelayanannya kepada mereka kan gitu. Nah, banyak problem juga dihadapi oleh kemampuan mereka bekerja sama dalam satu tim. Nanti akan ada pengurus BUMDesa yang dia ketua, dia sekretaris, bendahara, tukang jaga malam, mengoperasionalkan semuanya kan gitu. Jadi konteks kepemimpinan dan delegasi tidak bermain di sana. Karena mungkin segan dan macam-macam mungkin, termasuk diantaranya adalah karena dia formalitas. Artinya bukan karena kemauan dia, tetapi rapat bersama-sama, dan kebudayaan kita adalah saling tunjuk. Kita punya ide, kemudian mengorbankan orang lain untuk mengerjakan ide kita dengan oh dialah. Nah, itu juga menjadi problem yang sangat mendasar dalam tata kelola BUMDesa kan gitu. Kalau orang-orangnya sudah umur di atas 40 lah misalnya, nggak salah kalau melibatkan anak-anak umur 20 tahunan. Minta tolong setidaknya bertanya, coba cari informasi di internet, apa situasinya, problemnya apa, kan gitu. Kemudian cara berpikirnya juga harus berpikir lokal ya. Boleh berpikir global, tetapi harus beraksi secara lokal. Saya pernah menemukan satu usaha desa di tengah Sumatera bagian utara, saya tidak ingin menyebutkan tempatnya. Potensinya hanya danau kecil. Danau kecil, masyarakat sekitarnya lumayan. Kalau dalam radius 20 km dari titik danau itu ada mungkin hampir 3.000
orang gitu ya. Jadi saya katakan kepada mereka, kan mereka pingin sekali bagaimana ya bisa promosi ke Eropa ya, promosi ke Amerika, nggak ada gunanya gitu. Iya, iya. Nggak mungkin hanya ada orang Eropa yang datang hanya ke danau itu aja, Iya, nggak iya, mungkin. Dalam konteks wisata pasti ada sebuah rentetan, mulai dari turun di Kuala Namu, nanti endingnya kemana, itu sebuah Iya, rentetan. Dia katakan, ngapain sibuk? Contoh sederhana, kalau misalnya 3.000 orang lah, misalnya gitu kan, kita targetkan. Jualan sewa toilet aja udah jadi uang. Iya, iya. Dengan harga satu orang Rp2.000 saja, kalian sekian ribu orang datang, itu omsetnya sangat besar. Hanya jualan toilet, kan gitu. Nah, tinggal satu persatu habis toilet, misalnya orang datang ke toilet, habis itu dia punya waktu 30 menit butuh minum, Iya. kan gitu. Dan di saat bersamaan harus ada orang jagain sepeda motornya kan. Iya. Berarti dia udah mendapat sewa lapak parkir sepeda motor, bayar toilet, lewat 30 menit dia butuh minum, kalau tinggal 1 jam dia butuh makan, kan gitu. Nah kemudian gak usah pikirkan souvenir yang macam-macam, orang lokal satu desa, satu kecamatan, mau souvenir apa, kan gitu. Lengkapi aja, kemudian mereka jajan-jajannya. Kemudian amati, yang datang ini siapa? Keluarga dengan anak-anak atau anak-anak muda? Iya, iya. Kalau misalnya keluar dengan anak-anak, hajar saja mainan anak-anak, kan gitu. Pasti bapak ibunya kan memberikan, membayarnya. Iya, iya. Jadi artinya mendesain bisnisnya apa itu menjadi sangat fundamental. Kemudian gak usah jauh-jauh menghayalkan macam pidato-pidato yang sangat besar. Iya. Pastikan pasarnya siapa, radius berapa kilometer, berapa jumlahnya, kebutuhan mereka apa. Penuhi saja pasti jadi uang. Betul, betul, betul. Mungkin betul. begitu Mbak Kori. Iya, iya, iya. Jadi tidak sesimpel merancangnya itu tidak sesimpel itu begitu ya Pak Cahyo. Sebenarnya simple Mbak. Sebenarnya Artinya simpel asal tahu ya Pak ya. Iya, yang gitu. poin-poin pentingnya itu yang mana begitu Harus ya. ditanya ke harus pasarnya, ditanya. gitu. Harus survei, harus tahu kebutuhan pasar itu apa begitu intinya begitu ya. Saya ke Pak Iswan kembali. Kalau yang tadi disebutkan Pak Cahyo ini sudah dilaksanakan belum oleh BUMDesa yang ada di Sumatera Utara lah ya. Ini khususnya Pak Iswan. Ngelihatnya sebenarnya seperti apa untuk di Sumatera Utara? Kita tadi sudah berbincang kalau di pulau lain itu sangat luar biasa begitu ya. Kalau di Sumatera Utara sendiri ngelihatnya seperti apa? Kemudian langkah-langkah seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Cahyo tadi sudah dilaksanakan belum oleh pengelolanya begitu Pak? Saya tetap berpendapat seperti tadi itu. Jadi ada yang seperti itu sudah ada, yang maksimal sekalipun belum desanya udah ada, yang juara nasional pun sudah ada. Ada juga ya Pak ya? Tapi tetap satu-satu dan pemerataannya itu tadi yang masih belum ya? kurang baik misalnya dibanding apa. Terus satu kelemahan lagi mungkin di kita di Sumatera Utara itu adalah gagasan dan konsistensi. Jadi gagasannya itu apakah dia terobosan keluar kota, dan ketika sudah digagas keluar kota konsistensinya seperti apa gitu. Misalnya saya memberi contoh menambahkan Mas Cahyo tadi yang satu BUMDesa yang saya studi di Bali Utara tadi itu, kenapa dia bisa beruntung dan bisa mensubsidi sampai 750 juta setahun untuk kas desa. Itu karena semua hajat hidup masyarakat itu ditangani oleh BUMDesa ini. Semua hajat hidup. Dan kebetulan pengambil kebijakan politiknya, kepala desanya, kalau di sana pun kalau di sana dinamai Bekel, Pak Bekel, Perbekel nama kepala desanya. Kepala desa gitulah, kalau di sini sebutan, di sana Perbekel. Nah, mereka memanggilnya Pak Bekel. Itu betul-betul orang yang terobosannya bagus, gagasannya bagus, dan kebetulan dia juga mantan CEO bank asing di Jakarta yang pulang kampung karena dengar ada mau undang-undang desa dan dia ada baca draftnya, wah ini bisa memajukan desa dan lain-lain. Dia pulang dan dia nggak butuh uang dari situ, uangnya sudah cukup, dan dia malah awal-awalnya itu mengontakin anak-anak desa yang sudah bersekolah D3, S1 di mana-mana, terus menetap di satu kota, misalnya di kota provinsinya adalah Denpasar. Dia teleponin, berapa gajimu situ? 1 juta Pak, pulang saya gaji 2 juta, mau nggak? Nggak mau Pak. 3 juta? Mau Pak, mau pulang.
pada pulang karena ini anak udah sekolah, udah prestasinya begitulah, ada yang sampai tawarannya belasan gitu, tetap aja dia belasan juta maksudnya, tetap aja dia. Nah, satu yang ada banyak sekali yang dia kapitalisasi semua hajat hidup masyarakat di situ untuk mensejahterakan secara bersama. Satu yang saya mau contohkan, di Bali itu ada kebiasaan pasar desa. Pasar desa itu kebetulan orang di Bali itu kan sembahyang itu seminggu 2 kali. Sembahyang itu butuh bebungaan seperti ini, butuh udeng untuk di kepala itu, butuh pengikat pinggang kain yang kotak-kotak kayak kotak catur itu dan lain-lain, dan butuh kain juga untuk menutupin satu pohon dan lain-lain. Jadi di pasar itu ada 158 kios. Separuh dari itu menjual peralatan sembahyang. Keperluan sembahyang. Kebetulan separuhnya lagi itu desa ini mensurvei desa-desa, ada 6 desa lainnya, apa saja kebutuhan mereka, sehingga desa-desa lain yang nggak punya pasar desa ini datang ke situ. Dan pasar dibuka cuma subuh jam 6, jam 9 sudah tutup. Setelah jam 9 pasar dibersihkan oleh petugas pembersihan desa, 2 orang, dan mereka juga mengangkut sampah. Mereka juga di desa juga punya penampungan sampah kering dan sampah basah. Yang sampah ini juga dipilah menjadi pupuk organik padat dan organik cair. Pupuk ini itu digunakan untuk masyarakat itu dianjurkan untuk memelihara sayuran di halaman rumah dengan cara hidroponik, dengan cara pot, dengan cara bambu-bambu gitu, atau pipa-pipa itu dan lain-lain. Nah, di sekolah SD itu juga ini diajarkan, dari mulai koperasi, tanaman obat, bagaimana mengelola sampah dan lain-lain. Ada 2 SD di desa itu. Semua itu dikelola dengan baik. Begitu juga misalnya kebutuhan dasar masyarakat soal air bersih. Mereka nggak punya sumber mata air, tapi ada desa di hulu itu punya sumber mata air. Mereka buat surat perjanjian kerjasama dan mereka kelola mata air, dan yang di bawahnya justru membeli ke sini, begitu kan. Jadi semua memang begitu juga. Misalnya turnamen olahraga di kabupaten adanya di desa itu. Wow. Jadi dia betul-betul kapitalis, sehingga saya bertanya, Pak, desa ini udah betul-betul makmur. Saya udah melihat ke sudut-sudut, saya udah jalan sendiri bersama teman yang riset kan, 2 orang. Tanpa mereka, saya udah jalan betul-betul makmur. Hanya nggak ada lagi lah orang miskin di desa ini. Kalaupun ada, itu memang ada 13 orang tercatat miskin, itu katanya ada satu klausul yang kalau itu tidak ada angka orang miskinnya, uang bantuan itu tidak turun gitu, karena itu dibutuhkan untuk ada beberapa ini. Nah, begitu kira-kira. Ketika saya tanya, Pak Bekel, apalagi cita-citanya setelah seperti ini? Loh, masih banyak cita-cita saya. Wah. Salah satunya apa kira-kira? Saya pingin angka kematian di sini menurun. Itu naik. Oh, maksudnya bukan menurun. Angka usia rata-rata kematian naik. Sekarang berapa, Pak? 69. Saya menargetkan di tahun ini 71 sampai 72. Dan mereka sampai menghitung itu. Puskesmas itu kosong. Karena udah sehat warganya. Udah sehat, betul. Cuman beberapa misalnya balai bantuan untuk gizi anak dan lain-lain itu ada semua. Dan waktu kami ke sana itu mereka sedang membangun taman lansia. Untuk membagi susu, macam-macam lah ya. Juga ada semacam berjalan di atas batu untuk refleksi, ada juga rumah musiknya di situ dan lain-lain. Tapi memang belum selesai karena taman lansia itu dibangun multi years. Jadi tahun depan ini akan selesai. Kalau kalian kesini lagi akan melihat. Artinya desa sudah berpikir sampai seperti itu, seperti sebuah negara maju di Eropa. Dan itu yang punya peran penting adalah BUMDesanya. Dan BUMDesa itu dikasih kemerdekaan oleh kepala desa
perbekelnya, dan kepala desanya itu tinggal mengambil kebijakan politik dan mempelajari hal-hal baru, peraturan baru, perubahan baru, dan lain-lain. Begitu dia merasa ini perlu dibincangkan dengan orang-orang yang akan bertindak di desa, misalnya ketua BUMDes dan lain-lain itu, ini segera misalnya dibincangkan, dirapatkan di kantor kepala desa bahwa ini plus minusnya begini. Jadi salah satu kunci dari keberhasilan itu semua saya melihatnya memang kemauan politik si kepala desa atau perbekal. Baik, luar biasa sekali, gagasan yang sangat luar biasa, kemudian disambut baik juga oleh masyarakat sehingga ini sinkron begitu ya Pak ya, dari mulai pendidikan, dari anak-anak sudah mulai diajarkan sampai lansia juga dipikirkan. Ini luar biasa sekali, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh juga untuk desa-desa yang lain, untuk BUMDesanya supaya bisa memajukan desanya seperti itu ya pemirsa ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya perbincangan kita di Tanggapan Publik. Anda tetap bersama kami di Tanggapan Publik, sesaat lagi kami akan kembali. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Tanggapan Publik. Kita tentunya masih membahas tentang BUMDesa ya pemirsa ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tentunya. Nah tadi kita sudah berbincang-bincang juga bersama dengan Pak Iswan dan juga Pak Cahyo, apa sebenarnya yang menjadi landasan utama terbentuknya BUMDesa ini. Kemudian ada tadi contoh-contoh yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Pak Iswan ya, contoh-contoh BUMDesa yang ada di Pulau Jawa ataupun Pulau Bali begitu ya, yang ini bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang ada di Sumatera Utara terkhususnya seperti itu. Saya kembali ke Pak Cahyo. Kalau Pak Cahyo menilainya keunggulan dari Sumatera Utara yang bisa kita maksimalkan itu apa Pak Cahyo? Kalau cerita Sumatera Utara sulit disatukan. Artinya saya tidak bisa mengatakan satu keunggulan yang bisa mewakili Sumatera Utara. Ya, benar. Karena per masing-masing daerah berbeda. Dataran tinggi, yang rendah, tengah-tengah, sama yang lowland itu beda potensinya. Betul. Daerah yang orangnya banyak sama yang sedikit juga berbeda. Tetapi apapun itu, Sumatera Utara pasti punya ciri khasnya. Ya. Sebetulnya misalnya banyak banyak desa yang latah membuat wisata desa gitu wisata ya. Desa. Jadi bikin desa wisata. Karena alam. memang kementerian juga membuat program itu misalnya. Ya boleh saja dilakukan. Tapi maunya jangan main sendiri. Jangan main sendiri. Harus ada rentetannya dari sumber turis yang diharapkan. Kalau misalnya produknya di tebing tinggi, pastikan kalau mengharapkan orang Medan, jangan langsung cuma tebing tinggi saja yang jadi pikiran, tapi diantaranya harus disiapkan sehingga orang datang ke sana dalam sebuah rentetan perjalanan. Contohnya banyak sekali yang latah, misalnya posisinya di Tapanuli Utara misalnya, berharap orang Medan yang hadir ke sana. Berapa effortnya, berapa lama kan, berapa jam untuk mencapai sana. Nah begitu sampai di sana hanya ada kolam renang, perosotan misalnya gitu. Ya itu tidak menjadi produk yang layak dijual bahkan untuk orang Medannya saja. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa mulai dengan survei dulu. Jangan-jangan pasarnya bukan orang Medan. Jangan-jangan pasarnya adalah jiran tetangga di tempat desa tersebut. Bisa jadi problemnya itu. Nah kemudian ilmunya ini kan ilmu pengalaman ya. Artinya pengelola ini akan bagus, akan berkualitas kalau dia banyak referensi, banyak baca, ikut kursus apa segala. Kemudian banyak ketemu orang baru. Ngobrol-ngobrol, dia akan ada. Dan yang ketiga adalah banyak mengunjungi tempat baru. Ilmu ini tidak ada di sekolah kan. Sekolah yang belajar bahasa Inggris, matematika dan sebagainya kan gitu. Tetapi dalam tata kelola ini dan bagaimana menciptakan ide-ide kreativitas itu muncul dari tadi 3 hal tadi. Pengalaman. Nah, pengelola ini ditantang untuk kreatif, melihat jangan-jangan sumber dayanya di situ, jangan-jangan ada bahan bakunya di situ, dan pasarnya jangan-jangan di situ. Kan gitu. Jadi kalau Sumatera Utara
sangat spesifik ya per masing-masing desa. Pasti punya perbedaan. Contoh sederhana misalnya kalau kita ngomong desa di Kota Medan saja misalnya ya. Case di desa Aur misalnya dengan di arah Belawan saja pasti berbeda. Artinya bisnisnya pun bakal berbeda kan gitu. Cuma sekedar bayangan begini. Ketika misalnya pengurus desa bisa tahu jumlah penduduknya ada berapa. Dengan jumlah penduduk ini sekedar bayangan bahwa di luar sana banyak usaha yang membutuhkan ini. Ya. Banyak usaha-usaha pabrikan atau perusahaan besar yang membutuhkan database itu. Iya, bisa jadi agen kan gitu. Bisa jadi agen. Agen yang menjualkan produk dari orang lain untuk dijual ke pasar di situ, atau ada orang di situ yang memproduksi yang bisa dikirimkan ke tempat lain. Kan gitu. Tantangan berikutnya adalah kekuatan kolektif gitu Mbak Kori. Kekuatan kolektif ini makin hari kan makin jarang ya. Kerja bakti antar kita itu jarang, kecuali minta maaf kalau mau merampok lah kan gitu, rame-rame kan gitu. Gotong royong. Ketika membangun badan usaha desa, milik desa yang bersifat socio-entrepreneur, itu kekuatan kolektif menjadi sangat penting. Kebersamaan. Dan mesti ada orang-orang yang punya jiwa voluntary gitu. Kalau tanpa itu agak repot. Gitu. Saya mengambil sampel di sebuah desa, anak-anak mudanya ada seorang mentor yang tahu cara pengelolaan sampah. Kemudian kumpulkan anak mudanya. Kemudian bahkan dia ambil beberapa anak muda yang handicap gitu. Nah kemudian dia bangun sebuah sarana fasilitas pemusnahan sampah. Kemudian dia minta anak muda ini mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah. Tanpa dibayar. Dengan semangat pembersihan, dia bersihkan DC-nya, kemudian dikumpulkan sama-sama dari rumah-rumah. Berjalan. Di level tertentu, setelah beberapa waktu berjalan, masyarakat mendapatkan manfaat dari aksi ini, masyarakat merasa enggan ya, kok kita dilayani ya? Sampah kita diurusin, dibuang, dibakar, dan seterusnya kan gitu. Nah, akhirnya karena masyarakat merasa utang budi, masyarakat sendiri yang bertanya, masa kita nggak bayar? Akhirnya mereka rapat RT, rapat RW, rapat lingkungan, kemudian memutuskan, bagusnya kita nyumbang dong sama anak-anak muda ini. Nah, ini kan sama, pada ujungnya kan transaksi juga kan gitu. Cuma mulainya yang pertama, versi 1 adalah misalnya dengan membuat harga dijual, versi 2 dengan konsep pelayanan ini, dengan voluntary, akhirnya orang dapat manfaatkan, justru punya keinginan untuk membayar. Nah, ditambah pengelolaan sampah tadi dengan sistem recycle, dengan sistem pemilahan, menghasilkan uang lagi. Karena artinya biaya pengelolaan sampah desa itu akhirnya jadi nol. Nah, seperti itu akhirnya kembali lagi ke kreativitas. Kreativitas dan ide-ide orang yang ngurus di situ. Ditambah kekuatan kolektif, Mbak. Kalau orang desa masih mau kerjasama, masih mau patungan, masih mau gotong royong, harusnya itu menjadi ciri khas dari desa ya Pak ya. Tapi makin hari kekuatan itu makin hilang dari kita, makin individu, makin sendiri. Dan pertanyaan yang paling sulit dijawab ketika maunya adalah untungku apa, bagianku apa, kan benefit buat aku apa, kan gitu. Ngapainlah cari masalah misalnya gitu dengan ngurusin banyak orang dan macam-macam. Tapi saya yakinkan bahwa di semua komunitas pasti ada orang-orang yang punya jiwa voluntary. Nah, temukan orang-orang itu, nah, itu akan jadi tuh flaming bisa menyala gitu. Kita nyalakan sedikit, kita kasih trigger, pasti nyalanya yang sangat bagus. Betul. Gitu Mbak Kori. Ya. Kemudian bagaimana untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di desanya, sumber daya alam yang ada di desa tersebut, seperti itu tadi yang seperti yang diceritakan juga oleh Pak Iswan bahwa banyak sekali ya lulusan-lulusan desa, begitu anak-anak desa yang sudah berhasil mengenyam pendidikannya, kemudian enggan kembali lagi ke desanya begitu ya, untuk kembali membangun desanya itu rasanya enggan begitu, karena mungkin tidak sejahtera atau seperti apa. Pendekatannya seperti apa Pak Iswan untuk kembali kita memaksimalkan anak-anak desa yang memang sudah pendidikannya sudah mumpuni begitu, kemudian juga sumber daya alam yang ada di desa untuk memaksimalkan apa yang perlu dilakukan? Ya, kalau sebetulnya kan desa ini sekarang sudah punya uang ya yang cukup untuk kebutuhan-kebutuhan peningkatan
sumber daya manusia di desa, terutama generasi-generasi pengganti ya, regenerasi yang baru-baru. Hanya apa namanya, dan akses untuk mempelajarinya, akses untuk tempat pelatihan, akses untuk mencapai ilmu-ilmu terapan yang mau pingin dicapai itu ada, sudah di mana-mana ada. Yang dekat sama desanya hanya ke kabupaten saja juga ada. Ada juga ya Pak. Nah, yang jadi persoalan adalah soal BIMTEK itu. Jadi dana-dana yang digunakan untuk BIMTEK itu menurut saya sih persentasenya besar, kurang pas, kurang tepat sasaran. Kurang tepat sasaran karena banyak yang mungkin tidak direalisasikan seperti maksud dan tujuan undang-undang untuk mencapai ke situ. Itu satu hal. Yang kedua, soal tadi saya menarik juga untuk mengomentari soal potensi apa sih di Sumatera Utara gitu. Jadi potensi ini bukan hanya berdasarkan apa namanya, sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya iya, tipikal desa iya, keunikan, keragaman iya gitu ya. Tapi potensi ini juga bisa di-create. Tadi Mas Cahyo udah mencontohkan misalnya soal sampah itu kan potensi yang di-create itu. Betul. Untuk jadi bisnis di kelurahan atau di desa itu, misalnya begitu ya. Nah, contoh yang lain saya mau katakan di Sumatera Utara lagi booming-boomingnya ada yang unik, Pasar Kamu. Pasar Kamu. Di sebelah temboknya Kuala Namu, di tempatnya Haji Dedi Sopyan itu di apa namanya, di Pantai Labu, arah ke Pantai Labu, di Desa Denai Lama itu. Gagasannya dari Pasar Kamu ini, terus jualannya dan lain-lain, kalau dipikir-pikir dulu belum pernah terpikirkan orang bahwa itu akan menarik. Sekarang ini sampai 7.000 orang datang ke desa itu, yang dibuka hanya setiap Sabtu dan Minggu gitu ya. Karena saya pernah pas datang itu 7.000 orang. Yang pagi itu ya Pak ya? Yang pagi, Pasar cuman pagi untuk sarapan. Pekan sarapan Kawula Muda, panjangan dari itulah. Dan dia cuman berjualan hal-hal yang orang kangen, makanan tradisional, terus mainan tradisional dan lain-lain bisa dilihat di situ. Dan makanan-makanan zaman dulu kok sekarang sulit sekali dilihat, misalnya tiwul ini itu cenil dan lain-lain, di sana ada semua. Dan itu di satu desa yang dulu aksesnya agak susah. Itu kan potensi yang di-create. Di-create dia. Dan Bung Dedi itu membangunnya juga lama. Saya juga ikut diskusi-diskusi, beberapa teman-teman di Medan, karena dia adalah mantan orang NGO, beberapa teman-teman NGO di Medan ikut diskusi-diskusi bagaimana Pasar Kamu itu digagas. Ini saya mau bilang bahwa potensi yang di-create itu ada. Nah, tergantung pola kita berpikir menerobos gagasan-gagasan baru itu. Gitu. Jadi tadi Mas Cahyo bilang betul, kalau berdasarkan potensi biasanya orang desa itu langsung mimpinya cuma mendatangkan orang Eropa. Iya. Saya menduga ini yang internasional langsung pikirannya ya Pak ya. Saya yang menduga ini cerita Mas Cahyo, Danau Sidihoni nih, orang Eropa pingin datang ke situ nengok kolam kecil gitu misalnya kan. Karena di pusat Pulau Sumatera. Ya memang studi dan pemikiran-pemikiran terobosan yang cerdas itu perlu dilakukan gitu kan. Nah, itu yang saya bilang bahwa potensi itu ada dua jenis. Yang pertama jenis yang memang tergantung ketersediaan sumber daya alam ini itu dan lain-lain. Yang kedua bisa di-create. Tapi yang bisa di-create ini, yang meng-create-nya itu biasanya lama. Tadi kan Mas Cahyo misalnya menceritakan bahwa soal sampah ini akhirnya orang risih gitu kan, kok kita bayarlah. Nah, ini kan lama prosesnya. Berproses dia. Pasar Kamu itu juga berproses. 2 tahun 2,5 tahun baru mulai booming gitu kan, dan lain-lain. Dulu kita aja yang duduk-duduk bersila di sana nunggu tamu, masih lalat-lalatan gitu kan, orangnya juga hanya baru bisa beberapa tambahkan orang. tentang fenomena desa ya Mbak Gori ya. Secara tradisional itu orang desa ingin agar anak-anaknya itu tidak susah seperti dirinya. Sehingga mereka mengatakan kamu sekolah jauh-jauh sana, sekolah yang tinggi. Sekolah yang tinggi. Sampai akhirnya bahkan mencari petani padi
petani sawah sekarang, yang anak muda pun kan sangat kesulitan. Susah ya Pak ya. Nah, itu jadi problem. kontrak Sampai ada ini. ungkapan jangan seperti bapak. Jangan seperti Jangan Bapak. seperti Itu salah. Harusnya memang harus disiapkan dari awal di keluarga agar anak-anak mau balik ke kampung. Iya. Seperti itu, Mbak Sari. Berpendidikan setinggi-tingginya di luar sana, tapi jangan lupa kembali nak membangun desa kita, Iya, begitu. betul. Seharusnya ya Pak ya. Ini baik, ini tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat ya untuk pengelola BUM desa di luaran sana yang ingin mengelola desanya supaya lebih baik lagi, lebih maju lagi BUM desanya sehingga bisa mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih Pak Iswan Kaputra dan juga Bapak Cahyo Pramono sudah hadir di Terima TVRI kasih Sumatera Utara kembali. berbagi pengalaman, informasi dan ilmunya kepada kita semua ya pemirsa. Terima kasih pemirsa juga sudah menyaksikan tanggapan publik kita kali ini. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa. Waalaikumsalam.